Alhamdulillah Ustaz, ini makanan dan minuman sudah terhidang. Insya Allah akan kita santap bersama nanti ini. Jadi bagaimana tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang makan dan minum agar semuanya ini dapat bernilai ibadah untuk kita semua. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz Alfiansah. Ini pertanyaan yang bagus sekali sebelum kita makan siang ini ya. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahwa ada tuntunan Nabi SAW dalam beberapa keadaan yang awalnya itu dia bukan ibadah. Seperti makan ini kan nggak ibadah, tapi makan ini bisa bernilai ibadah. Kapan? Ketika kita mengamalkan tuntunan atau sunnah Nabi SAW ketika kita makan. Begitu juga pakai sendal, bahkan buang air, atau yang lain-lain. Kalau kita ikuti tuntunan Nabi, maka semuanya bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, kalau kita cerita tentang tuntunan atau adab makan, ada salah seorang anak kecil, namanya Abdullah bin Abbas. Masih kecil gitu kan. Jadi dia makan sama Nabi. Jadi kan ini kan makanan itu jauh-jauh. Jadi dia tangannya sana sini. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, ya gulam, samillah, wahai anakku, makanlah dengan membaca bismillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waqul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Jangan sampai kita makan pakai tangan kiri, walaupun misalnya pakai sendok seperti ini, jangan sampai ini juga masuk ke mulut. Ya, bagaimana kita bisa tetap istiqomah makan dengan tangan kanan? Karena Nabi SAW mengatakan, la ya'kulu ahadukum wa la yashrabu bishimalihi fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan makan dan minum pakai tangan kiri, karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Maka ulama mengatakan makan minum pakai tangan kiri itu hukumnya bukan makruh lagi, tapi haram. Dia berdosa karena menyerupai setan. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Jadi bukan berarti nggak boleh kita ngambil yang jauh, tapi jangan terlalu, tangan kita ini terlalu liar hingga akhirnya mengganggu orang, membuat orang tidak nyaman. Itu yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya, masalah adab makan dan minum ini adalah diusahakan makan minum itu dalam keadaan duduk. Walaupun sebetulnya dalam keadaan-keadaan tertentu kita dibolehkan makan dan minum dalam keadaan berdiri, karena dalam hadis dari Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi itu dan beberapa para sahabat, kunna na'kulu wa nashrabu fi ahdi Rasulullah wa nahnu namshi. Kami itu makan minum di zaman Nabi pernah sambil berjalan, ya. Akan tetapi memang itu keadaan yang tidak memungkinkan sambil duduk, maka diperbolehkan kita berdiri. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, la yashraban ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Jadi diadab. Bukan berarti Bang Peri tidak boleh minum berdiri. Boleh, tapi ada keadaan yang tidak memungkinkan lah untuk duduk, maka diperbolehkan untuk makan dan minum sambil berdiri. Saat ini lagi saat kalau mau minum, kan ada orang kebiasaan makan atau minum lah. Ya makan atau minum. Kalau yang panas-panas itu pernah saya dengar nggak boleh ditiup. Saat itu bagaimana? Oh, masih panas. Jadi hukum meniup makanan atau minuman. Masya Allah, barakallah. Ini pertanyaan bagus sekali, karena kan sudah menjadi kebiasaan orang ya, kalau panas itu ditiup. Sebetulnya boleh atau tidak secara hukum syariat? Kita tidak cerita kesehatan, gitu kan? Nabi SAW melarang kita untuk an yanfukha fis syarab wa an yatanafas fil ina. Nabi itu melarang seseorang itu meniup minuman seperti ditiup gitu kan. Kalau ketika masih panas, sama makanan juga sama, jangan ditiup. Karena Nabi SAW itu melarang kita makan makanan yang masih keluar asapnya. Diusahakan itu ya. Jadi nggak boleh meniup. Kemudian yang kedua, Nabi SAW melarang wala yatanafas fil ina. Jangan bernapas di gelas. Karena ada orang minum sampai glug-glug gitu, habis itu bernapas dia di gelas. Kalau Nabi itu minum gini, simpai. Minum satu, baca bismillah, kemudian minum satu teguk, bernapas. Minum lagi, kemudian bernapas lagi sampai 3 kali. Ini adab. Bukan berarti kita nggak boleh minum sampai beberapa teguk. Yang penting jangan bernapas di dalam gelas. Gitu dia, ya.
Ada Ustaz Pian pertanyaan lagi? Iya, Mungkin satu ini terakhir. pertanyaan Ya. yang sering saya dengar ini, bahwa apabila ada makanan terjatuh, Oh iya. ini secara hukum bagaimana pandangan syariat? Masihkah boleh kita mengambilnya untuk kita makan? Karena ada beberapa yang kita dengar itu bahwa yang sudah jatuh itu adalah makanan setan. Kalau nggak diambil gitu Kalau ya. tidak diambil, ya. Baik. Ya, bagus sekali. Jadi ada hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan idza ma waqa'at luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wala yada'aha li syaitan. Apabila ada makanan yang terjatuh, misalnya jatuh gini. Gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan ambil makanan itu kemudian dihilangkan kotorannya, dibersihkan. Kalau masih bisa dibersihkan, kemudian silahkan dimakan. Jangan biarkan untuk setan. Jadi kalau makanan itu jatuh dan masih bisa kita ambil dan kita bisa bersihkan, maka jangan biarkan. Karena kalau kita biarkan itu akan menjadi makanan bagi setan. Secara tidak langsung berarti kita memberi makan kepada setan. Tapi ini juga kondisional. Artinya kalau inilah mungkin bisa dibersihkan. Tapi kalau dia sifatnya makanan yang agak sulit dibersihkan, jatuh ke tanah banyak pasirnya, ya Sudah tidak memungkinkan, nggak mungkin lagi. Maka itu dibolehkan untuk kita biarkan. Oke, saya kira cukup ya karena makanan sudah tersedia ini dalam makan siang kita ya. Baik, barakallahu fikum. Syukran Ustaz Fiansah. Ya. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.